yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Om Eki masuk dalam doa pembukaan. Di-unmute dulu. Om Eki di-unmute dulu suaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami Tuhan pada malam hari ini nih Tuhan. Kembali kami boleh menghampiri Engkau, kami boleh kembali beribadah pada Engkau Tuhan, walaupun hanya melalui Zoom Tuhan, tapi kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, jikalau kami boleh beribadah pada Engkau Tuhan, itu suatu anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kehidupan kami ini Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh lebih sungguh-sungguh dalam beribadah pada Engkau Tuhan. Kami boleh lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan segala firman-Mu Tuhan. Kami boleh lebih Tuhan, lebih sungguh-sungguh Tuhan, menyembah pada Engkau Tuhan. Karena Tuhan, kami ini Tuhan, siapakah kehidupan kami Tuhan? Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan, kehidupan kebenaran ini Tuhan yang bisa kami bawa kepada Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kehidupan kami Tuhan. Jikalau sementara kami tidak mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh menguduskan kehidupan kami. Biar firman-Mu Tuhan boleh Tuhan, haleluya, untuk Tuhan memperbaiki segala tingkah laku kami yang kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biar firman-Mu boleh mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mau pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami dalam menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau urapi Tuhan, berikan pembukaan rahasia firman-Mu pada hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa buat apa-apa Tuhan. Sebab itu Tuhan, berikan pembukaan rahasia firman-Mu pada Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami tahu Tuhan, kuasa kegelapan itu akan tinggal diam Tuhan untuk merampas benih firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami mempersatu hati memanggil nama-Mu Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat segala kuasa kegelapan dan kami perintahkan pergi keluar Tuhan, jauh dari tempat ini Tuhan, untuk haleluya, jauh dari tempat-tempat kami ini Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan juga. Haleluya, berkati Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan lewat Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Elehem. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa rindu, rasa kangen dalam hati saya kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi biji mata Tuhan. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa,
maksudnya dalam pelayanan. Sejak tutup tahun 2020, saya tahun 2020 akhir saya mengalami penyakit yang tidak saya duga, sehingga mengharuskan saya harus bed rest. Dan di situ saya tidak bisa lagi melakukan tugas-tugas saya karena tubuh saya lemas. Sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kepada saya kekuatan, sebab saya rindu sekali. Mungkin juga karena yang pasti, ya bukan mungkin tapi yang pasti adalah doa-doa saudara. Dan itulah yang mendorong saya untuk pada pagi hari ini lewat rekaman video yang nanti juga akan disampaikan dalam Zoom, akan memenuhi kerinduan saya dan kerinduan saudara untuk bertatap muka secara video. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin meneruskan pemberitaan firman Tuhan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ini kali adalah kali yang terakhir, ya. Ini yang ke-9, ya. Dan itu kita bisa dapatkan di dalam Injil Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Darah ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus, ya, tentang akhir zaman, dan juga merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, yang terakhir, yaitu yang bagian yang ke-9. Saudaraku, kali ini Tuhan bicara tentang kedatangannya, ya. Itu dapat seperti seorang tuan mempercayakan pekerjaannya kepada hamba-hambanya, ya. Di sini ada dua hamba, ya, dua macam hamba. Yang pertama disebut hamba yang setia dan bijaksana. Yang kedua, hamba itu disebut hamba yang jahat, ya. Jadi ada dua hamba. Yang pertama setia dan yang kedua jahat. Nah, memang dua kelompok ini pasti ada, ya, di dalam lingkup pelayanan, di dalam gereja Tuhan, ya. Tugas hamba di sini adalah memberi makan pada waktunya, ya. Hamba yang setia ini didapati sedang memberi makan, dan itu berarti dia melakukan tugasnya pada saat tuannya itu datang. Ya, betapa bahagianya, betapa senangnya Tuhan itu melihat hambanya yang setia ini melakukan tugasnya, yaitu dia memberi makan, ya, kepada yang lain. Tugas memberi makan ini adalah tugas dari seorang murid, ya, seorang murid, seperti yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya dalam Lukas
pasal 9 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-13 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan, ya, memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan semua orang banyak itu. Saudaraku, perkataan Tuhan Yesus ini dikatakan di tengah-tengah pada waktu itu orang banyak yang begitu antusias untuk bertemu dengan Tuhan, ya, haus mereka terhadap kerinduan mereka untuk bertemu dengan Yesus. Namun pada waktu itu terjadi sesuatu yang tidak terduga, karena mungkin panjangnya waktu, lamanya waktu, sehingga mereka itu ya dari pagi sampai petang, ya, menjelang malam pada waktu itu. Saudaraku, dalam kondisi seperti ini, ya, memang ada satu pemikiran, ya, dari murid-muridnya supaya Tuhan menyuruh mereka pulang, ya, berarti mereka sudah tidak lagi menanggung beban. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ya, tidak seperti yang diharapkan mereka, menyuruh mereka pulang, tapi Tuhan katakan berilah mereka makan. Dan ini menjadi satu tugas, ya, tugas memberi makan. Saudaraku, tetapi mereka tidak bisa menangkap maksud Tuhan, sehingga mereka mengatakan dalam ayat 13 tadi, ya, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak itu. Memang menjadi sesuatu yang kontradiksi, ya. Saya katakan, bagaimana mereka bisa diberi makan, ya, hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, ya. Itu secara logika, secara manusia itu sepertinya tidak mungkin, ya. Tapi yang terjadi seperti kita ketahui, Tuhan membuat keajaiban, ya, yaitu memecahkan 5 ketur roti itu dan 2 ekor ikan itu untuk dibagi-bagikan kepada kurang lebih 5.000 orang, laki-laki saja, ya. Nah, di sana ternyata dengan jumlah 5 roti dan 2 ekor ikan itu mereka tercukupi, ya. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Ini yang menjadi daya tarik sehingga banyak orang itu datang kepada Yesus. Juga pada keesokan paginya mereka mencari Yesus, ya. Tetapi mereka mencari Yesus hanya karena makanan, ya, karena makanan. Nah, kembali kepada persoalan tugas memberi makan, ya. Tugas memberi makan itu suatu keharusan, ya, sebab di situ ada kata harus. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan. Saudaraku, kata-kata Tuhan Yesus inilah yang menggugah saya, ya. Selama saya ada di pembaringan, dalam beberapa hari dalam ketidakberdayaan saya, tidak suka makan, ya, menjadi begitu lemah, ya. Memang ini banyak di antara saudara yang mungkin tidak langsung mendengar, ya, bagaimana keadaan saya pada waktu itu, ya. Dan setelah saya renungkan dalam beberapa hari saya dalam keadaan sakit itu, ya, saya digugah, dibangunkan, ya, oleh Roh Tuhan dengan perkataan ini, kamu harus memberi mereka makan. Terus terang, waktu saya menangkap kata-kata ini, hati saya hancur, ya. Saya katakan kepada Tuhan, ampuni hamba Tuhan, kalau dalam beberapa kali pelayanan hamba tidak dapat melaksanakan tugas sebagai gembala, ya, yang Tuhan percayakan,
untuk memberi makan kepada jemaat. Saudara, sekalipun saya ya kalau menurut perhitungan saya belum fit ya, belum sembuh total ya, belum sembuh total. Beberapa kali saya tidak bisa mengantarkan anak saya ya, sampai satu minggu lebih dia berangkat sendiri ke pekerjaan yang biasanya pagi saya antar. Saya tidak melakukan itu karena saya merasa tubuh saya lemah sekali ya. Saya berpikir saya bisa nggak yang mengeluarkan mobil, membelokkan mobil ya, itu terbayang semua dalam pikiran saya. Tetapi setelah saya membaca ini, setelah saya merenungkan perkataan Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan, maka saya seperti orang dibangunkan ya, dibangunkan dari kondisi waktu itu. Memang saya minta kepada beberapa penatua untuk menggantikan saya mengisi baik ibadah Zoom hari Selasa, ibadah doa, juga Jumat, juga ibadah Zoom dalam PA ya, dan hari Minggu ya, dalam beberapa kali kebaktian ya mereka sudah mengisi. Nah, saya pikir kalau mereka sudah menjalankan tugas ya dengan baik, saya berterima kasih kepada mereka sehingga saya dapat istirahat ya. Saya tidak terlalu terbebani dengan tugas yang saya percayakan kepada mereka. Saya percaya mereka mampu ya, mereka bisa menggantikan saya. Tapi pada waktu saya dalam istirahat saya diingatkan Tuhan kembali ya, berilah kamu harus memberi mereka makan. Lalu apa yang dimaksud dengan memberi makan ya? Mungkin saudara berpikir ini adalah tugas dari seorang hamba Tuhan ya, memang benar ya. Tapi tugas memberi makan ini juga berarti bersaksi ya, bersaksi. Sebab Tuhan pada waktu memecah-mecahkan roti itu, Tuhan bisa saja tidak menyuruh muridnya untuk membagikan. Bisa saja Tuhan bisa membuat roti ya dan ikan itu langsung ada di tangan mereka, tangan 5.000 orang lebih ini. Tuhan bisa ya, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa berbuat sesuatu ya, karena Dia adalah Allah. Tetapi Tuhan tidak mengerjakan itu, tapi Tuhan percayakan kepada murid-muridnya. Dan ini berarti murid-murid Tuhan itu diberi tanggung jawab ya, tanggung jawab bahwa tugas memberi makan itu juga tugas mereka ya, tugas mereka. Saudaraku, saya bersyukur Tuhan jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan saya hikmat untuk memilih penatua, untuk membimbing mereka, mendidik mereka, tidak 1-2 tahun, tapi cukup lama, tadi mulai persekutuan sampai pada ibadah di gereja, sehingga ya kemampuan mereka ya boleh dibilang teruji ya. Memang yang dibutuhkan dalam pelayanan itu bukan saja seorang itu pandai bicara, pandai menyusun kata-kata dan sebagainya, tapi yang dibutuhkan itu adalah tabisan yang benar. Kalau tabisan seorang hamba Tuhan itu benar, Tuhan akan memampukan hamba-hamba Tuhan itu. Ya, jadi tugas memberi makan itu juga berarti bersaksi. Sebab amanat Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia berpesan agar kita semua mengabarkan Injil kepada sekalian bangsa. Nah, ini tugas pokok amanat agung ya, dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya ya, itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Saudaraku, kembali kepada hamba ya yang setia. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Ya, ini tugas yang
saya maksud tadi memberi makan, ya, tugas bersaksi, ya. Ketika tuannya itu datang, saudaraku, perumpamaan ini jelas sekali menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana sebelum Tuhan datang, Tuhan itu mempercayakan satu tugas kepada kita, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan kepada seluruh jemaat, ya. Sebab kalau dikatakan di dalam surat Petrus, kita ini adalah imamat yang berkerajaan. Kata imamat itu berasal dari kata imam, ya, imam. Berarti semua jemaat itu imam di hadapan Allah, ya. Tugasnya sama, yaitu bersaksi. Saudaraku, hal yang harus kita perhatikan, mumpung saudara masih diberi kekuatan kepada Tuhan, kesempatan, ya, umur panjang, kesehatan, mulailah gunakan waktu untuk bersaksi. Saudaraku, dalam zaman teknologi yang modern seperti sekarang ini, ya, ada HP, saudara bisa menggunakan WhatsApp, ya, untuk menjangkau, untuk menyapa seseorang, temankah itu, ya, yang belum dalam Tuhan, untuk saudara bisa bersaksi. Dan itu adalah satu sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lupa setiap kesempatan itu gunakan untuk menabur firman, ya, bukan perkara lain, menabur firman. Kita tahu waktu-waktu ini banyak terjadi kebohongan, ya, banyak terjadi kepalsuan, ya. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, munculnya penyesatan, itu yang pertama tanda kedatangan Tuhan, dan itu adalah pekerjaan iblis. Jadi untuk menandingi berita-berita hoax, ya, maka jadilah anak-anak Tuhan yang menyebarkan berita yang benar, ya, yang alkitabiah, supaya kita tahu tujuan Tuhan memberikan kita umur panjang ini adalah kesempatan untuk membagi-bagikan, ya, membagi-bagikan firman Tuhan kepada mereka. Puji Tuhan, ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Kalau didapati menjalankan tugas untuk memberi makan, ya, pada jiwa-jiwa yang sedang lapar, maka kita disebut orang berbahagia. Memang saudaraku, tidak dipungkiri, ya, kalau sebagai hamba Tuhan, tugas saya adalah membagi-bagikan makanan rohani untuk jemaat, ya. Maka setelah saya melakukan itu, saya merasa hati saya ini bahagia sekali, damai, sejahtera, ya. Yang tidak dapat saya dapati itu di dunia ini, ya. Tuhan memberikan itu rasa bahagia, ya, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya, seorang gembala. Betapa bahagianya kalau saya dapat memberi makan, ya. Ya, ini penekanannya di sini adalah memberi makan kepada domba-dombanya Tuhan. Haleluya. Kalau kita didapati menjalankan tugas untuk memberi makan kepada jiwa-jiwa yang sedang lapar, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-35, ya, yang berbunyi demikian, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, ya. Hamba ini selalu siap, ya, siap sedia, dikatakan dengan mengikat pinggang. Lalu seorang hamba, khususnya kalau kita lihat bagaimana hamba-hamba yang ada di, ya, di Timur Tengah, khususnya orang Yahudi, ya, kalau jadi hamba, sebab memang pada waktu itu masih ada ini, ya, ada apa itu, antara tuan dan hamba itu masih ada perbedaan. Tapi kalau memang, ya, kalau memang dipanggil menjadi hamba, ya, bagaimanapun juga dia harus setia dalam melayani.
Dan seorang hamba yang siap sedia melayani itu dikatakan dia siap dengan ikat pinggang. Dan ini berarti bukan dengan jubah ya yang masih gedodoran begitu terus melayani ngasih makan, wah itu enggak pantas ya, enggak rapi juga enggak etis lah ya. Jadi harus dengan ikat pinggang supaya kelihatan rapi. Dalam pelayanan juga demikian, secara jasmani memang kita harus tampil sebagai seorang hamba ya. Secara jasmani itu penampilan yang pertama kelihatan itu adalah bagaimana kita menunjukkan diri kita ini ya. Ikat pinggang ya. Kalau bicara ikat pinggang, kita ingat dalam Efesus 6 ya ayat 14. Ikat pinggang itu adalah salah satu dari perlengkapan senjata Allah ya. Dan ikat pinggang itu bicara mengenai kebenaran. Ikat pinggang ini bagi seorang hamba itu artinya siap bekerja ya, siap bekerja. Dalam pergumulan saya pada waktu saya sakit ya, saya pertama tidak berpikir bahwa saya akan bed rest ya cukup lama lah, kalau dikatakan sampai sekarang sudah tanggal 18 ya. Tanggal 18 saya rekam khotbah ini tanggal 18 bulan Januari, berarti sudah ya 20 harian saya bed rest ya. Dan itu waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Andai kata tidak musim pandemi, mungkin saya opnam ya, karena kondisi saya perlu dirawat ya. Tetapi saya cukup istirahat di rumah dan saya merasa ya bahwa saya selama saya bed rest ya, istirahat di tempat tidur, saya tidak dapat mengerjakan apa-apa. Terus terang, saudaraku, yang diserang itu bukan bagian dalam ya, diantaranya prostat ya, lalu tensi ya, lalu diabetes ya, semua yang ada di dalam ya, infeksi saluran kencing ya. Bukan itu saja, tapi juga sakit kepala yang sering saya alami memang ya, sehingga saya waktu itu malas sekali membaca ya, sehingga saya seperti dijauhkan dengan ya kesibukan membaca, termasuk juga membaca firman Tuhan ya. Begitu saya lihat tulisan itu, aduh rasanya pusing kepala. Dan ini yang menjadi doa saya pada waktu itu, Tuhan tolong hamba ya, sebab kalau ini dibiarkan berlarut-larut, saya akan lebih lama nanti di atas tempat tidur ini ya. Saya juga tidak mau membebani keluarga ya, khususnya istri saya yang saya tahu dia belum sehat betul, dan dalam keadaan kondisi yang masih belum sehat betul itu dia merawat saya ya. Itu membuat saya lebih sedih lagi ya, kasihan. Dialah Tuhan, tolong hamba-Mu ya, Tuhan pulihkan ya. Ya, mengenai waktu itu ya, Tuhan punya waktu sendiri ya, kapan saya harus tampil kembali untuk melayani. Sebab di dalam beberapa kesempatan lewat telepon telepon saya berbincang-bincang dengan beberapa saudara, dan saya perhatikan saudara ini mewakili yang lain. Saya berkata kangen ya dengan Pak Gembala, dengan khotbahnya. Saya tahu itu ya, memang kebiasaan yang memberi makan itu adalah gembala ya. Dan saya tahu saudara dalam beberapa waktu ini saudara merasa seperti ada yang kurang ya, ada yang kurang, hingga saudara mengutarakan itu. Saya hanya bisa berkata, bantu di dalam doa supaya saya diberikan kekuatan Tuhan. Dan tadi malam saya berdoa, Tuhan mungkinkah besok pagi
ya, besok pagi. Ya, seperti yang saya merekam khotbah ini sejak ya tadi ya sebelum jam 5 ini ya jam 4 saya persiapkan itu, dan saya berdoa mungkinkah saya bisa ya berbicara lancar, sebab kalau dibuat ngomong juga rasa berat gitu ya, tapi ternyata Tuhan tolong. Haleluya ya. Saya lanjutkan. Jadi ikat pinggang itu bicara tentang siap bekerja ya, siap bekerja dengan pelita yang selalu menyala ya, bukan cuma siap bekerja tapi siap bekerja dengan pelita yang selalu menyala. Jadi hamba ini adalah hamba yang setia, bijaksana dan benar. Kesetiaannya dibuktikan dengan setia dalam penantian pada Tuhannya ya, pada Tuhannya ya, itu kalau kita sampai hari kedatangan Tuhan dengan selalu siap untuk membukakan pintu. Jadi dia tidak boleh tidur ya, dan dia harus dekat dengan pintu. Apabila pintu diketuk dia dengar, cepat dia buka ya. Ayat 36 dari Lukas 12 ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Nah, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Ya, segera membuka pintunya. Saudara, kalau kita bandingkan dengan kitab Kidung Agung ya, pasal yang kedua 5 ayat 2 sampai dengan 8, di situ ada cerita tentang mempelai perempuan ya, di situ adalah Solamit ya, yang enggan bangun ketika mendengarkan ketukan pintu oleh kekasihnya yang di luar. Di situ dia malas ya, dia enggan, dia sepertinya ya, kalau bahasanya orang sini aras-arasan ya. Ketika dia mendengar ketukan itu, dia berkata, aku sudah mencuci pakaian, cuci kaki, mengganti pakaian dengan pakaian tidur, malas ya, saudaraku. Tapi dalam hatinya ada kerinduan untuk ketemu dengan kekasihnya, dengan Salomo. Nah, begitu dia bangun, kemudian dia membuka pintu, ternyata Salomo sudah pergi. Ya, jadi itu ada cerita yang punya kemiripan dengan tuan yang sedang pergi pesta ini untuk dia pulang. Ya, saudara, ketika Solamit ini terlambat membukakan pintu, ya, maka dikatakan, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Ya, terlambat. Saudara, Tuhan itu juga punya perasaan seperti manusia. Ya, memang manusia diciptakan ya dengan gambarnya Tuhan, ya. Jadi dia juga punya perasaan. Saudaraku, perasaan tersinggung, perasaan sedih, ya. Kalau melihat kita kurang respect ya terhadap ajakan Tuhan, terhadap kerinduan hati Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan sering diingatkan Tuhan, terutama kalau bangun di tengah malam, itu satu pergumulan. Rasanya tubuh ini lemah dan ingin tidur lagi. Tapi Tuhan melatih saya bertahun-tahun, sudah lama ya. Saya harus bisa mengimbangi waktunya Tuhan. Waktunya Salomo rindu bertemu dengan Solamit. Waktunya mempelai pria mendambakan persekutuan dengan mempelai wanitanya. Itu yang harus kita tahu. Tuhan juga merindukan saya dan saudara. Dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara menanggapi, merespon. Saya rasa ketukan itu bukan sekali. Kalau namanya ketukan itu
Ya berkali-kali ya itu disampaikan seperti dalam kitab Wahyu 3 ayat 19 ya. Lihatlah aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk pintu, barang siapa ya yang membukakan aku akan masuk dan makan sama-sama dengan dia dengan aku. Terjadi persekutuan. Nah ini saudara ya, ini yang harus kita alami dalam menjalani tugas-tugas kita, supaya kita disebut ada satu keintiman dengan Tuhan, bukan cuma di mulut ya, tapi dalam praktek kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Selalu membuka hati terhadap suara Roh Kudus, menutup hati terhadap suara iblis. Ya, itu yang Tuhan ingin dari kita. Kita harus melatih pendengaran kita untuk mendengar suara ketukan pintu, ya. Supaya mempelai surga itu tidak diduga-citakan, ya. Dalam Wahyu 3 ayat 20 ya, bukan 19 tapi 20. Kerinduan hati dari mempelai pria adalah untuk mengadakan persekutuan dengan mempelai wanitanya, ya, makan bersama. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, itu dikatakan dalam Lukas 12 ayat 43. Ini berarti hamba itu di tempat untuk selalu waspada, ya. Selalu waspada. Ya. Seperti judul dari bagian ini, ya. Waspada itu artinya tidak lengah. Jadi untuk menantikan kedatangan Tuhan, kita tidak boleh lemah, tidak boleh lengah, ya. Kita harus siap sedia berjaga-jaga. Nah, saya mau ajak saudara ya untuk melihat suatu cerita di dalam kitab 2 Tawarikh, ya, dalam perjanjian lama. 2 Tawarikh. Saudara, saya tahu betapa haus hati saudara untuk merindukan firman Tuhan, ya, khususnya di dalam pelayanan penggembalaan, sehingga saya juga rindu untuk memberikan firman Tuhan, ya, seperti pada pagi hari ini, ya, ada banyak kesempatan untuk saya akan membagikan firman Tuhan, ya. Dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Tawarikh 29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, ya. Ya, ini tentang kisah dari Raja Hizkia, ya. Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya, ya. Jadi Abia Hizkia ini dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang ketiga, Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama ia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya.
Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita mereka, tidak membakar korban ukupan dan tidak mengembalikan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem, yang membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Ayat 9. Karena hal itu nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita bersama istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Ya, saudaraku, kelengahan ini yang mengakibatnya datangnya murka Tuhan yang terjadi pada waktu itu. Seperti yang menimpa nenek moyang mereka, dikatakan dalam ayat 6-9 tadi. Mereka melakukan yang jahat dan memadamkan pelita. Ini yang kita perhatikan ya, ayat 6 dan 7. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah mereka, telah meninggalkannya mereka setelah memalingkan muka dan kediaman Tuhan dan belakanginya. Ya, ayat 7 perhatikan. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan korban ukupan, tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, ya, tidak membakar korban ukupan. Jadi ini satu kelengahan, ya. Apa yang seharusnya mereka lakukan pada waktu itu mereka lengah, ya, mereka lupa. Perbuatan mereka sama seperti hamba yang jahat tadi, ya, tidak berjaga-jaga. Ketika tuannya datang, dikatakan dalam Lukas 12:45-46, mereka bermabuk-mabukan, bersenang-senang. Mereka berpikir bahwa tuannya itu lambat datang, tapi ternyata kedatangannya itu tidak terduga-duga. Hamba yang jahat ini bagaikan memadamkan, ya, apa yang seharusnya mereka lakukan dalam ayat 7 tadi, mempersembahkan korban bakaran, ya, itu yang mestinya itu dibakar, tapi tidak dibakar, berarti memadamkan, ya. Nah, itulah yang hamba yang jahat itu lakukannya, seperti pada waktu zamannya Raja Hizkia ini, ya. Ada himbauan di situ agar pelitamu tetap menyala, ya, supaya kita bekerja. Dalam Lukas tadi dikatakan juga, ya, supaya kita bekerja dengan pelita yang menyala, ya. Pelita ini menunjuk terangnya firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, hamba yang jahat ini berarti berjalan dalam kegelapan, sebab pelitanya padam, ya. Padahal seharusnya seorang hamba yang mau melayani itu harus pelitanya menyala, ya. Kalau pelitanya padam, ya, dia menyala, dia melayani dalam kegelapan. Kalau menjelang kedatangan Tuhan, sama seperti sekarang ini, ada kehidupan anak-anak Tuhan yang berada dalam kegelapan, itu bagaikan memadamkan pelitanya, ya. Segera ia akan bangun dan menyalakan pelitanya kembali, yaitu himbauan firman Tuhan. Nah, apa yang diperbuat Raja Hizkia tadi adalah untuk mentahirkan bait Allah dan mentabiskan, ya, kembali para pelayannya. Ini adalah langkah pembaruan dalam pelayanan. Kita tahu kita memasuki tahun baru, ya. Ya, saya tidak berkesempatan pada waktu pergantian tahun
ya untuk memberikan firman untuk membekali saudara masuk dalam tahun 2011 ini. Tetapi lewat lewat kesempatan ini dalam pemberitaan firman Tuhan ini ya, kita diingatkan bahwa kita harus mengalami pembaruan dalam pelayanan. Ya, berkali-kali saya katakan dalam khotbah saya, walaupun kita dalam masa pandemi ini kita tidak ada kegiatan di gereja ya, tapi kita harus terus aktif ya, harus mengikuti kegiatan baik lewat live streaming maupun lewat Zoom ya, supaya firman Tuhan yang diberitakan itu terus mendorong kita ya, terus memacu kita sehingga kita tidak sampai kehilangan semangat ya, supaya kita tetap menyala pelita kita. Kalau kita merasa pelayanan kita salah, janganlah kita biarkan hal itu berlarut. Segera datang kepada Tuhan untuk meminta ampun ya, agar terjadi pembaruan ya. Seperti dikatakan dalam 2 Tawarikh 29 ya, yang kita baca tadi ya, dalam ayat yang ke-21 ya, kalau kita boleh loncat ya, ayat 21 di situ dikatakan ya, ayat 21 ayat 20, maka pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Ya, sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Ya. Nah, saudara, semua korban itu ditandai dengan angka 7 ya, angka sempurna sebagai korban penghapus dosa. Nah, kalau mereka melewati cara yang benar ini, maka pelayanan mereka diberkati Tuhan ya, dalam ayat selanjutnya 25, 26 sampai 30. Dalam suasana pembaruan ibadah ini, apa yang terjadi? Imam-imam mentabiskan diri bagi Tuhan ya. Mereka membawa korban sembelihan dan korban syukur bagi Tuhan, dan korban puji-pujian, juga korban bakaran. Saudaraku, ini yang menjadi pemikiran saya juga ya, bagaimana nanti kalau kita menjalankan ibadah new normal ya. Dalam menjalankan ibadah new normal tentunya ada sesuatu yang lain ya, yang lain. Mungkin berkurangnya jemaat ya, karena kalau masih mengikuti aturan pada waktu ibadah new normal itu, yang boleh menjalankan ibadah itu adalah yang masih muda ya, yang sudah lansia belum boleh, hanya bisa mengikuti secara live streaming. Nah, saudara ya, kalau kita lihat jemaat kita itu banyak yang lansia ya. Kalau yang lansia itu belum boleh ibadah di gereja ya, tapi mudah-mudahan ya, dengan adanya divaksin dan sebagainya, nanti banyak orang-orang itu yang sudah dibekali ya dengan kekebalan tubuh, sehingga virus corona ini mulai berkurang ya, kalau boleh mulai putus, hilang, sehingga kita bebas dalam ibadah. Nah, pada waktu ibadah new normal itu nanti ya, saya katakan tadi, mungkin jemaatnya berkurang ya, itu yang saya juga pikirkan. Tapi saya tidak terlalu berpikir ya, karena banyak yang tidak bisa mengikuti. Tetapi yang saya pikirkan adalah kembalinya para pelayan-pelayan Tuhan itu dalam tabisan, supaya mereka tidak kehilangan apa yang Tuhan pernah berikan kepada mereka. Mereka tetap dalam
mempertahankan tabisan yang benar. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat para imam, jangan bangga dulu dengan jabatan sebagai imam. Tuhan mau lihat tabisan kita, ya. Orang-orang Lewi ini menunjuk sidang jemaat yang dapat membuktikan kekudusannya lebih dari para imam. Wah, ini luar biasa, ya. Bisa menunjukkan kekudusannya, ya. Ayat 34 bagian B, ya. 34 bagian B, ya. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya, sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Ini yang harus diperhatikan, ya. Kekudusan para Lewi itu seharusnya lebih dari para imam, tapi di sini dikatakan pada waktu itu ada banyak imam, banyak orang Lewi yang tidak menjaga tabisan, sehingga kekudusannya itu kalah kudus, ya, dengan para imam. Jadi mari kita perhatikan ini. Jangan kita keburu bangga kalau kita ini punya jabatan imam, ya. Buktikan tabisanmu, supaya dengan tabisan yang benar itu, ya, berarti kita masih bisa mempertahankan, ya, jabatan imam. Saudaraku, ada cerita. Saya punya teman di Belanda. Dia adalah jemaat daripada Opa Totes almarhum. Kita tahu bahwa pengajaran mempelai itu adalah berasal dari Opa Van Kessel. Opa Totes ini anaknya, jadi dia penerus. Jadi dia mempertahankan, saudara, kekudusan, tabisan dan sebagainya itu sangat ditekankan. Nah, kalau pada waktu itu, ya, ini teman saya bercerita, jemaat itu baru vakansi, ya, vakansi. Tahu ya vakansi, saudara, ya. Ya, baru, ya, berwisata, ya, berwisata. Lalu setelah mereka berlibur, berwisata, kemudian mereka kembali aktif di gereja. Tapi mereka tidak diizinkan untuk melayani. Ya. Kalau mereka itu anggota sangkur, ya, atau pemain musik atau apa sajalah, mereka harus duduk diam dulu. Baru kemudian setelah dalam beberapa waktu mereka boleh melayani. Saudaraku, ini strength, ya, ya, pas, ya. Saya mau katakan musim pandemi cukup panjang, ya, bukan cuma dalam tempo 2 minggu. Kalau orang itu, ya, wisata terus 2 minggu, 1 bulan itu sudah cukup panjang. Tapi ini kita lama, ya. Nah, jadi mari, saudara, lewat firman Tuhan ini saya sebagai gembala, saya himbau supaya saudara perbaiki tabisan saudara, ya, perbaiki, supaya nanti kalau dalam ibadah new normal saudara layak melayani, ya. Orang-orang muda yang punya tugas untuk melayani puji-pujian, ingat, ya, jangan saudara melayani dengan asal-asalan, seenak-enaknya. Mari sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lihat pakaian tabisanmu, ya, supaya nanti Tuhan tidak golongkan saudara adalah sebagai pelayan yang jahat, ya, karena tidak berjaga-jaga, tidak menjaga kesucian, tidak menjaga tabisan, ya. Walaupun kita dalam musim pandemi yang harus tinggal di rumah, ya, kita tidak bergereja, tapi Tuhan masih memberikan jalan kita mendengarkan firman Tuhan, ya, lewat Zoom, lewat live streaming. Ini yang akan membuat kita, mendorong kita untuk tetap mempertahankan tabisan kita. Itu yang saudara harus ingat, ya. Saudara harus ingat itu, tabisan itu penting sekali, ya, supaya tidak seperti dikatakan tadi, ya, di dalam ayat 34b tadi, terdapat
orang-orang Lewi, ya, kekudusannya merosot, kalah dengan imam. Padahal kalau menurut ukuran ya Lewi itu di atas imam, ya, di atas imam. Tapi Lewi, ya, dia tidak memperhatikan kekudusan, dia tidak memperhatikan tabisan, sehingga kekudusannya dikalahkan oleh para imam. Ya, kita juga harus perhatikan ini, jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dia tetap memperhatikan pakaian kesuciannya, ya. Saudara, kadang kita melihat jemaat itu lebih bersungguh-sungguh daripada para imam, ya. Saya perhatikan dulu ketika kita masih ibadah di gereja, ya, kita melakukan 3 kali ibadah sesuai dengan Kisah Rasul, ya. Saya melihat di situ, ya, ada beberapa orang yang rajin ibadah. Mereka bukan imam, ya, bukan imam. Kalau di dalam perjanjian yang kita baca tadi, mereka tidak tergolong Lewi, tapi imam, ya, imam. Ya, walaupun mungkin mereka bukan anggota sanggup, tapi mereka setia dalam PA itu. Saya lihat mereka rajin sekali. Dan saya melihat juga, kalau saya bandingkan dengan mereka, ya, yang seharusnya ada di dalam ibadah itu, mereka tidak datang, ya. Walaupun sudah sering kali saya himbau sangkur, ya, biasakan ikut ibadah 3 kali, ya, saya himbau, tapi nampaknya himbauan saya ini kurang diperhatikan, ya. Jadi di sini kita melihat pada zamannya Hizkia ini terjadi suatu restorasi, ya, ada satu perombakan. Semoga kita juga boleh mengalami perombakan itu. Haleluya. Saudara, kita lihat firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini bicara soal kesetiaan. Kita mau membuktikan bahwa kita adalah hamba yang setia dan bijaksana, yang selalu siap sedia menantikan kedatangan tuannya. Kalau Tuhan itu pulang, ia akan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Saudaraku, ada nyanyian di dalam Tabernakel Glory, ya, nyanyian lama, ya, judulnya Ku Menunggu Lebih Lama, ya. Nyanyian ini mengingatkan kita tetap harus menunggu kedatangan Tuhan. Hati kita harus dipenuhkan dengan hati yang rindu menanti kedatangan Tuhan, ya. Tunggu lebih lama pada Yesus, tunggu lebih lama padanya dengan kelengkapan supaya kita berkemenangan. Tunggu lebih lama padanya. Saya akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh hamba mengucap syukur, hamba boleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan dari Tuhan boleh hamba sampaikan kepada jemaat-Mu lewat Tuhan pada Zoom ini. Roh Kudus menolong untuk mengurapi pendengaran kami semua, agar kami tidak membiarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja, tetapi kami boleh sungguh-sungguh menyimpan firman itu dalam hati. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu semua, yang lemah kuatkan Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kesulitan Tuhan tolong. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, demikian firman Tuhan yang kita dengar melewati Zoom, ya. Biarlah kita renungkan firman Tuhan ini, dan apa yang menjadi kekurangan kita, biarlah semua boleh kita ubah, ya. Puji Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara nyanyikan satu pujian
Ini pujian lama dalam Tabernakel Glory nomor 59 ya. Lebih dekat padamu. Nanti pada chornya ya, saya ingin saudara nyanyi bersama ya. Saya nyanyikan couplet pertama. Ku lemah, Yesus kuasa. Hindarkan dari dosa. Dan ku berbahagia serta kirangku selamanya. Mari kita nyanyi bersama chornya. Lebih dekat padamu. Itu permohonanku, tiap sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Couplet kedua. Dalam dunia penuh susah, hidupku jadi payah, tapi Yesus penuh cinta, tolongku dari bahaya. Mari nyanyi bersama, lebih dekat, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Chornya lebih dekat, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Mari saudara, kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan pegang tubuh Tuhan di sebelah kanan tangan kita, dan kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan. Haleluya.
Kita dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita ke atas. Dan ayat selanjutnya mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan pujian. Haleluya. Tuhanku mau berterima kasih. Ya. Dan nanti saya minta saudara David Haryadi akan naikkan doa. Haleluya. Doa penutup ya, dan doa pemberkatan. Haleluya. Tuhan, ku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatianmu. Dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan imanmu. Terima kasih oleh kasih dan perhatianmu. Dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu malam hari ini Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Di mana jadilah kehidupan kami sebagai seorang hamba yang setia. Sebagai seorang yang tahu kapan Tuhannya datang kembali. Sehingga kehidupan kami boleh mempersiapkan hidup kami ini dalam pelayanan kami. Dalam tahbisan hidup kami ini Tuhan. Hidup yang berjaga-jaga senantiasa. Sebab pakaian kami adalah pakaian kebenaran. Pakaian kekudusan, ikat pinggang kebenaran. Dan pelita kami tetap menyala. Sampai Kau datang kembali Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan setiap kehidupan kami, khususnya para imam-imam, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para penatua, di mana Tuhan Engkau sudah memberikan tanggung jawab tugas pelayanan ini, biar kami boleh melaksanakan dengan sungguh hati Tuhan, dengan hati yang penuh dengan tanggung jawab untuk melayani Engkau, sebab kami melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu, memberkati, menguduskan setiap kehidupan kami, nikah kami, ibadah kami, pelayanan tahbisan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tidaklah seorang pun Tuhan yang Engkau lewatkan, semuanya diberkati pada malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu
Gembala kami yang sudah melayani kami dalam pemberitaan firman-Mu, Engkau pakai Tuhan pelayan lebih jauh lagi. Dan kiranya roh hikmat wahyu, membuka rahasia firman-Mu melimpah atas kehidupan Namamu. Engkau berikan kekuatan yang prima, juga dengan kesehatan Ibu Gembala. Tuhan berkati beliau berdua di dalam mengembalakan domba-domba-Mu yang ada di gereja Kenjeran. Berkati juga seluruh keluarga, anak menantu cucu, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, untuk berkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan seluruh jajaran menteri kabinet dari pusat sampai ke daerah, bahkan gubernur, wali kota, bupati, Tuhan berkati juga dengan tenaga medis, baik dokter, perawat, baik juga dengan vaksin Tuhan yang sudah disuntikan, biar kita boleh bermanfaat bagi bangsa dan negara kami, juga dengan aparat TNI Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. Tuhan lindungi semuanya. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di gereja Kenjeran dalam ibadah Zoom meeting pada malam hari ini. Tuhan, tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan. Semuanya diberkati dalam pemeliharaan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Baik Tuhan, kesehatan kami, semuanya dalam perlindungan-Mu. Baik pekerjaan kami, Tuhan juga memberkati, melindungi semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Demikian juga Tuhan dengan bangsa kami ini, dengan kejadian hari-hari ini, baik dengan banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan Tuhan gunung yang meletus. Tuhan melindungi bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala kekurangan bangsa kami ini. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pertemukan kami kembali Tuhan, baik ibadah besok doa pagi, bahkan juga ibadah Minggu, ibadah raya. Tuhan memberkati kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kerja berkat daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, kehidupan kita tetap di dalam perlindungan, tetap di dalam penyertanya. Immanuel, Allah beserta atas kehidupan kita semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin.